Dan jadi inilah salah satu lokasi wisata yang paling ikonik di Nusa Penida. Apalagi kalau bukan Kelingking Beach dengan bentuk bukit di dekat pantainya yang mirip banget sama kepala T-Rex itu ya. Tambah lagi juga dengan birunya air pantainya yang indah banget di bawah sana itu. Untuk video explore kita selengkapnya setelah openingnya berikut ini ya. Jadi ini melanjutkan dari video perjalanan kita sebelumnya yang memakan waktu 15 menitan dari tempat menginap kita di Nusa Penida ini ya. Akhirnya kita sudah mulai memasuki kawasan wisata di Kelingking Beach-nya ini. Untuk perjalanan ke sininya sendiri sepi lancar ya, dan untuk jalur jalannya sih menurut kita udah termasuk oke dan tidak terlalu ekstrim. Jadi kita tuh nggak nemuin kendala yang berarti di perjalanan kita ke wisata Kelingking Beach ini. Walaupun tetap harus hati-hati ya selama OTW kesininya. By the way, dari setelah melewati gerbang keterangan masuk ke kawasan wisatanya tadi, kita tuh masih harus terus maju aja menyusuri jalanannya ini sampai akhirnya di depan sana tuh nanti kita akan menemukan semacam pos gitu ya. Nah itu tuh sudah mulai kelihatan ya, ada sebuah pos masuk gitu di depan sana. Yang nantinya kita harus berhenti dulu sejenak dan membayar biaya administrasi untuk mulai masuk ke wisata di Kelingking Beach Nusa Penida ini. Dan tahu nggak berapa biayanya? Cuma 5.000 aja dong per motor, bener-bener nggak ada biaya tambahan lain-lainnya lagi ya. Jadi kita tuh cuma kayak bayar biaya parkir aja nih kayaknya. Di luar perkiraan kita sih ini nggak nyangka semurah itu ya untuk masuk ke wisata yang ikonik banget di Nusa Penida ini. Jadi dengan jalan yang ke lokasinya ini yang terbilang oke dan juga tiket masuknya yang beneran murah banget ini, kayaknya sih nggak ada alasan ya untuk kita nggak ke lokasi wisata sekeren ini di Nusa Penida. By the way, dari setelah bayar tiket masuknya sendiri kita tuh masih harus maju terus aja nih ya untuk sampai ke parkiran di sekitaran lokasi wisatanya ini. Tapi nggak jauh-jauh amat kok. Itu cuma makan waktu sekitar 2-3 menitan aja dari tempat pos pembayarannya yang tadi itu. Dan di sepanjang perjalanannya ini, kita akan mulai menemukan semacam banyak warung-warung minuman dan makanan gitu ya. Mau makan-makan atau minum-minum dulu sejenak juga bisa banget sih, dengan banyak pilihan di sepanjang jalannya ini. Nah sekarang ini kita mau cari dulu spot untuk parkirin kendaraan kita ya. Oke, dan sekarang ini kita udah beres parkirin kendaraan kita di spot ini. Sebenarnya tuh masih bisa sih dibawa ke bagian bawahnya itu, tapi kita pikir daripada nanti harus nanjak dan ribet lagi, mendingan kita parkir aja di spot yang tadi ini ya. Dan ini makin dekat ke lokasi wisatanya, makin banyak ya bangunan tempat makan dan minum untuk para wisatawan yang lagi kesini. Jadi secara fasilitas di lokasi ini tuh udah cukup banyak ya fasilitasnya. Malah juga tadi kita lihat ada semacam tempat nginep juga ya di sekitaran kawasan Kelingking Beach ini. Jadi bakal enak banget sih kalau misalnya nginep di sini. Kalau mau ke tempat wisatanya tinggal jalan kaki aja. By the way, sekarang ini kita akan mulai eksplor bareng-bareng aja ya tentang ada apa aja di Kelingking Beach ini. Oh jadi di lokasi ini juga ada bangunan puranya nih ya. Dan jadi juga udah ada informasi peringatan tentang hati-hati kalau berjalan di lokasi ini. Ini kita tuh datangnya udah lumayan pagi, tapi di sini udah mulai rame ya dengan banyak pengunjung lainnya.
Nah, jadi ini kan ya lokasi ikonik, instagramable dan keren banget di Nusa Penida ini. Tapi itu tadi ya, ini tuh harus hati-hati dalam melangkah sih. Dan ini karena kita belum puas dapetin view dari sudut ini, kita akhirnya milih untuk naik lagi aja ke bagian atasnya untuk ambil gambar dari jalur yang sebelah kiri ini. Dan pastinya sih ya, kita juga pengen foto-foto dulu nih untuk kabarin momen liburan kita di tempat sekeren ini. Walau artinya tuh kita harus nunggu giliran foto-fotonya dengan pengunjung lain juga nih ya. By the way, selang beberapa lama setelah kita beres foto-foto, ternyata di lokasi Kelingking Beach bagian atasnya ini langsung rame dong dengan pengunjung aslinya tempat ini, yaitu para monyet di depan sana itu tuh. Jadi buat yang kesini harus jaga barnya baik-baik ya, jangan sampai lengah, bisa-bisa diambil sama mereka ini. Dan mereka ini nggak bisa ditebak sih kelakuannya. Kadang-kadang ini kayak gini nih, cuek-cuek aja ya, tapi kadang-kadang mereka juga lari-lari bergerak ke arah pengunjung di sini. Ya namanya juga hewan ya, jadinya kita aja yang harus aware sama mereka dan jangan sampai ganggu mereka juga sih. Nah tapi bener kan ya, pemandangan dari jalur ini ke bagian pantai di bawahnya itu beneran keren banget sih. Warna lautnya tuh bener-bener biru yang seger banget buat dilihatnya. Pasir pantainya juga nampak putih banget ya di bawah sana. No wonder sih tempat ini bisa jadi ikon wisata di Nusa Penida ini. Keren parah sih pemandangan alam di sini. Dan ini kita rencananya tuh mau lanjutin untuk jalan ke bagian bawahnya itu ya. Jadi sekarang kita mulai aja nih perjalanan kita untuk ke bagian bawahnya. Nah di depan sana itu ternyata lagi antri untuk foto-foto di spot keren dengan tebing yang langsung menghadap ke bagian pantainya ini ya. Nah kalau kamu yang kesininya dengan jasa trip berikut rental mobil dan juga tour guide-nya, kamu pasti bakalan terbantu banget nih untuk difoto-foto dan divideoin sama pemandu wisatanya. Dan berhubung kita lihat antriannya tuh banyak banget, jadi kita sih skip dulu aja ya bagian yang part foto-foto di spot ini. Makanya sekarang ini kita akan mulai lanjutin aja untuk jalan ke bagian bawahnya nih. Jadi sekarang kita hayu aja ya bareng-bareng explore ke bagian bawahnya. By the way, untuk anak tangganya ini tinggi dan lebarnya nggak sama rata ya. Jadi kita tuh harus hati-hati pastinya saat melangkah turun. Pelan-pelan aja sih turunin anak tangganya ini. Karena kadang ada anak tangga yang nggak terlalu tinggi, tapi kadang ada juga yang tinggi dan turun gitu sih. Tapi selama fokus dan nggak buru-buru sih aman kok ini jalan ke bawahnya. Dengan pemandangan keren di depan sana dan anak tangga yang nggak simetris ini, pastiin untuk fokus dulu aja ya. Tapi kalau misalnya mau menikmati pemandangannya, mendingan stop dulu aja ya melangkah turunnya. Dan ini kita sendiri juga jalan turunnya tuh pelan-pelan juga kok ini. Dan akhirnya di spot ini kita nemuin lagi ya antrian yang mau foto-foto lagi nih. Spot yang ini tuh emang keren banget sih, makanya wajar aja ya ada yang antri di sini untuk abadin momen liburannya di spot ini. Dan hal itu juga berlaku sama kita dong. Jadi kita sendiri akhirnya dengan sabar tuh berdiri menunggu sampai spotnya ini sepi dan mulai foto-foto deh di sini. Dan untuk proses menunggunya ini bener-bener menghabiskan waktu banget sih. Ada hampir setengah jam lebih ya kita nungguin sampai tiba giliran kita untuk foto-foto di sini. Tapi akhirnya keputusan menunggu sekian lama untuk giliran foto-foto di spot ini tuh cukup kita sesali juga sih. Karena setelah kita beres foto-foto, ternyata waktu sudah nunjukin jam 11 lebih dong. Asli nggak kerasa banget waktu berlalunya di sini. Sementara kita tuh jam 12 harus check out kan dari kamar kita ya di Nusa Penida ini. Makanya dengan berat hati untuk kali ini kita tuh nggak bisa dilanjutin perjalanan ke bagian pantai bawahnya itu. Jadi setelah beres foto-foto di spot tadi itu, akhirnya mau nggak mau kita mulai berjalan naik lagi aja deh ya.
Nah, ini jadi pelajaran banget sih. Kalau ke lokasi ini mendingan pastiin punya banyak waktu nih. Jangan sampai kayak kita nih yang belum sampai ke bagian bawah udah harus balik lagi karena mepet ke waktu jam checkout kita. Kita sendiri udah kosongin waktu 3 jam sih, tapi itu juga kayaknya kurang ternyata. Dengan waktu kita di jalan, waktu kita foto-foto dan antri foto lagi yang akhirnya udah mepet ke jam checkout kita. Jadi, explore untuk Clinking Beach-nya ini berakhir dengan anti klimaks ya, karena kita belum sampai ke bagian bawahnya, tapi udah harus buru-buru balik lagi ke tempat menginap kita. By the way, untuk jalan menanjak di tangganya ini cukup bikin kita ngos-ngosan juga nih. Jadi pastiin juga dalam keadaan fit dan sehat ya kalau ke lokasi ini. Tapi walaupun kita nggak bisa maksimal untuk eksplor lokasi wisata keren Clinking Beach Nusa Penida ini, kita sih tetap nikmatin aja ya suasana di sini karena beneran deh ini tuh must go place banget kalau ke Bali dan ke Nusa Penida. Apalagi untuk tiket masuknya tuh kan murah banget. Jadi beneran nggak rugi sih kalau misalnya main ke sini. Apalagi kalau misalnya kita bisa sampai ke bagian pantai bawahnya itu ya. By the way, di bagian atasnya ini juga suasananya makin ramai ya dengan makin banyak pengunjung dan wisatawan yang baru pada sampai untuk foto-foto di spot bagian atasnya ini. Mungkin next lagi sih kalau kita liburan ke Nusa Penida, kita akan napak tilas ke lokasi wisata ini dan lihat lagi nanti kalau kesini tuh apakah ada perubahan yang semakin berarti. Dan kita janji sih kalau misalnya next kesini lagi kita bakalan explore sampai ke bagian bawah pantainya tempat ini ya. Kita juga bakalan bener-bener kosongin waktu banget untuk nikmati keindahan wisata pantai sekeren ini di Nusa Penida. Nah, jadi dengan berat hati ya untuk video explore Clinking Beach Nusa Penida ini kita sudahi sampai di sini. Walaupun kita nggak sampai ke bagian bawah pantainya ini, yang pasti kalau liburan ke Nusa Penida tetap wajib sih ke sini. Tapi itu tadi ya, tetap aware sama monyet-monyet di sini juga ya, dan juga jalannya tuh harus hati-hati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project.